lurik ini didirikan pada tahun 1962, didirikan oleh almarhum Bapak Debyo Sumarto. Awal mulanya beliau itu sebelum punya usaha ini, beliau juga buruh di usaha tenun. Tapi karena beliau juga ingin berkembang, makanya beliau membuka usaha ini sendiri. Awalnya beliau juga membuka usaha ini sendiri, dikerjakan sendiri, cuman berdua dengan istrinya. Tapi lambat laun tetangga sekitar ikut bergabung untuk ikut menenun di sini. Kain lurik itu prosesnya nanti terdiri dari 4. Yang pertama adalah proses pewarnaan, yang kedua proses pemintalan, yang ketiga proses penyusunan motif, dan yang keempat proses tenun. Mulai dari pewarnaan sampai jadi satu kain dengan waktu estimasi 1 bulan itu bisa menghasilkan sekitar 100 meter. Kalau motif-motif itu kita ada beberapa motif yang ada filosofinya, sebenarnya lebih ke yang motif klasik. Motif klasik itu seperti motif terupat. Motif terupat itu dipakai oleh abdi dalam keraton. Itu kalau ada beberapa juga yang dipakai untuk prajurit. Kalau motif terupat itu filosofinya, terupat itu garisnya terdiri dari garis 3 dan 4. 3 dan 4 itu 97, kalau orang Jawa pitu itu pitulungan. Jadi dia itu yang melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Ada lagi yang motif udan liris. Udan liris itu artinya hujan gerimis. Hujan gerimis itu yang artinya yang dia selalu menyuburkan dan melambangkan kesejahteraan. Dan masih ada beberapa motif lain yang klasik kayak sapet urang, sodo sakler. Terus untuk prajurit itu ada ketanggung, ada mantri jero, seperti itu. Kalau yang membedakan tenun lurik kami dengan yang lain itu ciri khasnya, kalau orang Jawa nyebutnya delus, kandel alus. Jadi kain tenun kami itu dia lebih rapat, kerapatannya lebih rapat dibandingkan dengan lurik yang lain. Biasanya lurik yang lain itu agak lebih tipis karena dia tenunannya lebih renggang. Kalau di sini lebih rapat, jadi agak sedikit lebih tebal. Tapi maaf ya. Bagaimana berikutnya menjawab tantangan regenerasi tenun di tengah persaingan industri tekstil modern? Karena lurik itu pada dasarnya adalah garisnya cuman lurik-lurik dan garisnya itu sederhana. Untuk menjawab tantangannya kita harus lebih inovatif sih sebenarnya. Dari kain yang biasanya kita satu lembar kain itu cuma terdiri dari garis satu, sekarang kita mengembangkan satu kain itu nanti terdiri dari polos, gerimis, sama garis. Jadi kelihatannya lebih modern, nggak yang jadul klasik yang biasanya dipakai untuk sorjan aja. Jadi bisa dibikin fashion yang lebih modern. Harapannya masyarakat, yang jelas masyarakat lebih mengenal kain lurik dan mereka ikut menggunakan kain lurik itu sendiri. Jadi biar tetap lestari dan mereka juga ikut nguri-nguri budaya Jawi dan tetap menjaga eksistensi dari kurnia lurik itu sendiri.